Video hari ini harga emas di 4.697,98 ya, sudah mau 47 dan sesuai target high-nya ya. Dan di sini ada resistensinya. Bentar ya. Oke. Di sini ada resistensinya, apakah dia ada potensi reject atau dia break dikit naik sini baru dia mulai stay ya. Ya, kalau trading manual seperti gini, kita agak bisa lihat apakah dia benar-benar breakout atau apa, ada kekuatan buy atau apa, kita agak bisa tahu. Ya, makanya kelemahannya kalau kita trading tanpa indikator membantu alat kapan buy sell-nya, itulah agak susahnya. Ya, jadi bisa dilihat kapan waktu sell-nya, ya mungkin tanpa indikator ya mungkin paling sell-nya di sini atau di sini kan. Tapi cara melihatnya seperti apa, kita kan agak susah nih kan. Jadi salah satunya informasi yang bisa kita dapat ya adalah indikator yang bisa bantu kapan kita bisa buy, kapan bisa sell di sini ya. Makanya bisa dilihat bahwa H1 ini kan masih belum bisa sell ya. Bisa jadi dia bisa melewati lebih jauh baru bisa sell, disitulah baru kita habis sell ya. Makanya bisa lihat kapan waktu sell, nggak tahu ya. Jadi setelah dia contoh nih, seandainya dia sudah mencapai target di 477, lewati nih ya. Selama dia tidak ada sinyal sell, tidak akan bisa ambil sell. Setelah ada muncul sinyal sell, baru ambil sell gitu ya. Katakan mungkin tadi aku tandanya ya bisa dilihat kan, katakan saya tak 4734 nih. Setelah dia melewati, ternyata di indikator ini tak ada sinyal sell nih, berarti jangan sell. Kalau dia melewati lalu naik, tiba-tiba ada muncul sinyal sell, baru ambil sell gitu. Oke. Karena area saya kan di atas 4734 nih. Kalau dia sudah sampai ke sana, apakah langsung sell? Belum bisa. Konfirmasi lewat indikator kapan ambil sell gitu. Ya. Jadi bisa lihat di before dan after ya. Sebelumnya di dalam kuliah saya udah kasih tahu di 4 jam ini ya. Masih sebenarnya begini, sebenarnya kan masih 4495 ya kan, 4495 ya kan, sekarang udah harga berapa, nah, ya sudah 4692. Oke. Nah, dari sini bisa lihat dalam 4 jam kan, waktu last saya kan udah bilang nih, hati-hati ya bahwa emas ini lebih ke buy. Kenapa ya? Karena dia sudah muncul yang namanya line biru ini sebagai trennya. Kalau dia sudah turun, sudah selesai, kalau dia datar ke kanan, kalau dia udah datar, habis itu dia udah mulai pantuk ke atas gini ya, tanda tanya kekuatan buy ini sudah, trennya ini sudah mulai ada yang masuk nih ya. Tinggal tunggu kekuatan besar masuk, dia akan tinggi, akhirnya dia mulai tinggi ya. Jadi dilihat ini mainnya lama ya, turunnya juga terbatas, mainnya udah lama ya. Ya, bisa dilihat ya, selama emas ini harganya masih di atas tren ini ya, itu turunnya terbatas sangat lama ya. Harap tuh dalam juga lagi masih lama. Kalaupun tiba-tiba turun masih dijaga 43 44, masih dijaga situ. Ya. Jadi bisa konfirmasinya setelah ini masuk sinyal buy ya kan, tanggal 27 bisa ada 27 udah masuk sampai akhirnya pelan-pelan naik sampai tanggal 1, berarti berapa hari ini, 27 28 29 30 31, berarti dalam 5 hari badai naik ya. Oke. Jadi banyak yang promo sell ya, akhirnya kena jebakan ya kan. Mungkin ada yang sell di 43, ada yang sell di 42, ada yang 41, mungkin nyangkut masih tahan, harap dia bisa turun lagi atau ke 32.800 ya kan, itu jangan jadi masalah ya. Nah, jadi bukti dia udah terlihat ya. Saya udah sering bilang trading ini gak usah lamarnya terlalu jauh ya. Itu memang harganya bisa ke sana, masalahnya pasti bisa ke sana ya, cuma gak tahu kapan ya, 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau kapan, kita tidak akan tahu ya. Contoh beginilah ya, saya bilang ya, emas ini bisa ke 5.000, bisa ke 6.000, tapi kapan, saya pun nggak tahu
ya kan? Ngomong bisa di ribu memang, karena dia udah naik pasti di retest ini bisa. Pasnya kapan? Ya gara-gara kita fokus dengan sell, jadi pas di saat kita mau buy, kita takut. Kenapa? Karena terbayang-bayang yang akan ke 3.800, 3.900 di situ membuat kita ambil keputusan buy jadi takut. Mau saya berani sekali sell, ya kan? Nggak berani cut loan, nggak mau cut loan. Kenapa? Masih terbayang, wah akan ke sana kok santai aja kan. Pada akhirnya terjebak di situ. Ya, hati-hati. Trading swing sama intraday itu hal yang berbeda, ya. Jadi bisa dilihat kalau saya cocoknya intraday, ya udah main intraday aja. Hari ini dia ke naik atau ke turun gitu aja. Gak usah terlalu jauh. Ya, kalau udah TP, udah meraih profit, ya ambil sebisa mungkin sesuai risiko manajemen. Ya, jadi jangan terlalu ambil lebih atau apa, susah. Ya. Swing punya cara lama. Swing punya risiko. Intraday punya risiko. Jadi jangan jadikan satu, bahaya. Oke. Jadi satu contohnya kan bisa lihat sinyalnya, ya setelah muncul sinyal buy, habis itu naik. Oke, muncul sinyal sell, akhirnya turun. Kemudian sinyal buy, naik ya. Jadi bisa lihat dalam ini mapping ini kan bisa lihat ini lagi posisinya wing rate-nya bisa dibilang bagus ya kan. Nah, sedang sinyal buy dia naik. Muncul saya dia turun, muncul naik. Nah, ini lagi dia kasih, momen lagi kasih. Ya kan, entry by TP, entry set TP, entry by TP, kalian bisa lihat sendirian. Oke. Nah, jadi ini salah satunya trading, ya tetap analisa manual tapi tetap membutuhkan transaksinya buyer sama sellnya untuk membantu komprimasinya gitu ya. Mungkin analisanya kita memang katakan di sini, kita bisa lihat di sini nih. Katakan begini di sini. Bisa kan kalau kita trading yang nama kita di sini kan sebagai resistensinya, betul gak? Resistennya di sini. Oke. Ya mungkin di saat harganya sudah melewati, sudah dekat sini kita mau ambil sell, ya kan? Ambil sell nih. Ya kan kita bisa prediksi, wah ini kan ada pola yang namanya apa namanya? Begini. Nah, polanya. Naik, turun, naik, turun. Wih, mantap kan? Betul gak? Pasti kan manual begitu, ya kan? Ini kan udah betul beres nih. Ya udahlah, ambil sell kan. Nah, TP-nya di sini lah, ya kan? Nah, bisa dilihat. Nah, oke. Ya kan? Ambil sell. Akhirnya biru jadi kena SL. Ini salah satu contoh. Dan satu lagi, ya bisa dilihat ya. Waktu kita tahu bahwa ini sebagai resisten, mungkin harga udah kesini, kita kan ambil sell nih, kan? Nah, ambil sell nih. Kalau kita akan tanpa indikator, mungkin sudah ambil sell, oke? Kalau ada indikator, wah ini ternyata belum ada tanda-tanda sell nih, jangan sell dulu lah, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada sell masuk nih. Apalagi di sini dia sudah sinyal buy dan juga ada sinyal buy, udah ada support yang jaga, turunnya juga terbatas, ya mau saya jadi tunda karena tidak sesuai transaksinya, ternyata buy-nya masih strong, jadi kita agak berani sell. Ini salah satu contohnya gitu cara trading. Oke. Jadi pandai-pandai. Kalau ditanya ini berapa persen, ya kalau untuk saya bagus, tapi untuk yang menggunakan berbeda ya, setiap orang menggunakannya pasti berbeda. Oke.